Polisi tangkap 2 wanita penimbun 6.000 liter solar bersubsidi. Tertangkap basah timbun BBM jenis solar bersubsidi, 2 wanita di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, ditangkap polisi dari Polda Sulawesi Utara. Polda Sulawesi Utara, yakni Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menangkap 2 wanita tersangka penimbun BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 6.050 liter. Selamat sore. Yang saya hormati Kasubdit Tipiter, rekan-rekan penyidik. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya rekan-rekan wartawan, jurnalis Polda Sulawesi yang hadir pada sore hari ini. Saya lepas masker ya. Siap. Ungkapan kasus migas, khususnya penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi, yaitu modus operandi dari pelaku adalah menyalahgunakan pembelian dan pengangkutan serta penimbunan BBM jenis solar bersubsidi. Adapun tempat kejadian perkara ada 2 TKP. Yang pertama di Kelurahan Tinoor 1, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Kemudian TKP kedua ada di Kelurahan Kinali, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Kemarin sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di Kelurahan Tinoor 1, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, personil yang langsung dipimpin oleh Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Khusus Polda Sulawesi Utara telah menangkap terduga pelaku perempuan berinisial WP dan kawan-kawan yang merupakan salah satu warga Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, pada saat melakukan transaksi jual beli BBM jenis solar bersubsidi dengan seorang perempuan berinisial GL terkait dengan tempat penimbunan dari BBM jenis solar bersubsidi ini, yang diduga adalah gudang milik terduga pelaku berinisial WP. Selanjutnya petugas mengamankan terduga pelaku, saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi. Adapun barang bukti yang berhasil diungkap atau saat ini sudah diamankan ada kurang lebih 242 galon ukuran 25 liter ya, atau kurang lebih total sekitar 6.050 liter. Kemudian 3 unit mobil pickup, saat ini rekan-rekan saksikan juga ada 3 unit pickup merek Grand Max dan 1 unit mobil Toyota Kijang Krista dan 1 unit atau 1 buah handphone. Untuk saksi-saksi yang terutama berada di lokasi, yang pertama ini ada 5 orang saksi. Yang pertama Olandi Tumbelaka, pekerjaannya sopir, usianya sekitar 25 tahun, beralamat di Kelurahan Kinali 1, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Kemudian Ricky Tumbelaka, ini juga sopir, umurnya sekitar 27 tahun, laki-laki, Kelurahan Kinali 1, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Lalu ini juga sopir, umurnya sekitar 18 tahun, jenis kelamin laki-laki,
beralamat yang sama, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Lalu ada yang saksi keempat, Only Rinjak. Saksi yang ketiga ada Andre Kasenda. Ini juga sopir, umurnya sekitar 18 tahun. Jenis kelamin laki-laki, beralamat yang sama, Kelurahan Kinali, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Lalu ada yang saksi keempat, Only Rinjak. Ini juga sopir, usianya atau umurnya sekitar 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kelurahan Kinali, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Dan saksi terakhir ada Iwan Bororing. Ini juga sopir, usianya sekitar 36 tahun, laki-laki, beralamat di Kelurahan Kinali, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Atau terduga pelaku, sebagaimana yang rekan-rekan saksikan di belakang saya dan Pak Kasubdit Tipiter. Terduga pelaku atau tersangka berinisial WP, berjenis kelamin perempuan, usianya sekitar 38 tahun. Yang bersangkutan adalah pemilik dari BBM solar bersubsidi. Kemudian kami juga mengamankan satu terduga pelaku berinisial GL, ini diduga sebagai pembeli BBM solar bersubsidi. Usianya sekitar 32 tahun, jenis kelaminnya perempuan, beralamat di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten. Mungkin untuk selanjutnya kami persilakan untuk Kasubdit Tipiter bisa menjawab. Media sekalian. Jadi rencananya untuk barang bukti berupa BBM bersubsidi ini kami akan koordinasikan kepada pihak Pertamina untuk nantinya titip rawat dikembalikan, yang mana kita tahu BBM bersubsidi solar ini rawan, nantinya rawan terjadi penguapan atau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin kami akan segera koordinasi untuk penitipan dan harwat barang bukti berupa solar ini. Rencananya digunakan dijual kembali dengan harga 8.500 kepada calon pembeli, yang calon pembeli ini biasanya didistribusikan kepada kegiatan-kegiatan kapal, kemudian alat berat dan lain-lain. Diambil dari beberapa SPBU yang dilansir, baik itu menggunakan tangki standar maupun tangki modifikasi, yang kemudian dikumpulkan di satu gudang, yaitu di Kelurahan Kinali. Nah, setelah itu baru diangkut kembali untuk dilakukan transaksi rekan-rekan. Jadi pada saat kita tangkap tidak dalam transaksi di salah satu SPBU manapun. Sudah berapa lama Pak mereka? Itu adalah unit yang digunakan untuk pengetak. Nah, kita lihat bersama bahwa Kijang Krista itu sudah dimodifikasi dengan muatan tangki sebanyak 1 ton. Jadi setiap dia mengambil kurang lebih 1 ton. Saat diamankan kosong atau Kosong, sudah kosong. Satu pemilik Pak ya? Satu pemilik. Sudah berapa lama mereka beroperasi? Dari pengakuan yang kita ambil keterangan kurang lebih 1 tahun. Pasal 55 sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Migas yang diperbarui pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda 10 miliar. Pak, Ya. lagi untuk tadi apa tidak ada mungkin 2022 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Keduanya ditangkap saat melakukan transaksi jual beli BBM jenis solar bersubsidi di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Aksi kejahatan kedua tersangka ini sudah dilakukan selama 1 tahun dan baru terungkap Agustus tahun 2022. BBM ini dibeli borongan dari beberapa SPBU dengan menggunakan kendaraan baik tangki standar maupun tangki yang sudah dimodifikasi. Dua wanita yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu WP usia 38 tahun, warga Kawangkoan, dan satu tersangka lagi berinisial GL sebagai pembeli atau tukang tada BBM bersubsidi, diamankan ke Polda Sulawesi Utara bersama barang bukti BBM sebanyak 6.050 liter dan 5 kendaraan yang sudah dimodifikasi tangkinya beserta surat-surat kepemilikan kendaraan yang digunakan untuk kejahatan.